Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Musi Banyuasin akan melakukan supervisi coaching akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Sulastriana dari SMP Negeri 1 Jirak Jaya. Saya Dina Mariana dari SMP Negeri 3 Jirak Jaya. Saya Budi Rofiani dari SD Negeri 2 Limaukum. Selamat menyaksikan. Coachingnya apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Bu ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan kepada Ibu tentang ketercapaian spesifik yang ingin dicapai. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi sebelum melakukan coaching, apa sih yang sudah dilakukan Ibu terkait hal tersebut? Ini Bu ya, alhamdulillah saya tadi sudah melakukan coaching ya, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alutsista ya Bu ya, yang mana saya sudah membuat, saya sudah mengklarifikasi, saya juga sudah memberikan aksi ya Bu ya, aksi yang akan dilakukan. Terus saya juga telah memberikan penekanan untuk mempertanggungjawabkan terhadap konflik Oh, bagus sekali Bu ya. Selama pengamatan saya, memang hal tersebut sudah dapat ya. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai alutsista, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi permasalahan terhadap coaching, yaitu tadi dalam memanajemen waktu Bu ya. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, pada coaching ini Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Ibu ya. Iya, tapi Ibu maaf ya Bu ya. Sebelum kita akhiri, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching kita hari ini? kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ya, saya bisa lebih menggali lagi di dalam ya, sehingga saya bisa memberikan solusi-solusi terhadap ini, sehingga support ini bisa menemukan solusi langkah-langkahnya terhadap permasalahan yang dihadapi. Wah, bagus, luar biasa sekali. Ibu ingin meningkatkan lagi pertanyaan berbobot agar si coaching dapat mengembangkan lagi kompetensi-kompetensi yang ada pada dirinya. Semoga kedepannya Ibu lebih baik lagi ketika menjadi coach dalam kegiatan coaching. Semoga kita juga bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengalaman lagi ya Ibu ya. Oke Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk kerjasama Ibu pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu, alhamdulillah saya sehat. Tapi sebenarnya saya agak bagaimana Bu ya, agak merasa tertekan belakangan ini. Sebab ada beberapa siswa di kelas saya terlibat kenakalan atau sering berkelahi Ibu, dan saya kesulitan untuk mengatasinya. Oh, saya mengerti. Mari kita diskusikan terkait ya, apakah Ibu bisa berbagi lebih banyak mengenai masalah kenakalan remaja, kenakalan siswa-siswi Ibu tersebut? Mereka itu Ibu seringkali mengganggu saat jam belajar, bolos sekolah, terlibat dalam tindakan tidak pantas di lingkungan sekolah, seperti mengintip saat siswa
kenapa perempuan ganti baju Ibu? Apakah kira-kira ada langkah-langkah yang konkret yang sudah Ibu ambil atau yang bisa diambil untuk mengenai kenakalan siswa? Di sini langkah yang saya lakukan Ibu, saya mencoba menerapkan aturan yang lebih ketat dengan saya marah. Jangan suka ganggu anak orang. Bagus sekali Ibu ya. Apakah ada pendekatan atau solusi yang pernah berhasil diimplementasikan di sekolah lain yang dapat menjadi inspirasi Ibu dari pengalaman mereka? Kalau itu, kalau mencari solusi dari sekolah lain, belum pernah saya coba lakukan itu Ibu. Tapi mungkin akan saya coba nanti Ibu. Siapa tahu ini dapat menginspirasi saya dari pengalaman-pengalaman yang pernah mereka lakukan. Bagaimana jika kita merenung bersama tentang apakah ada faktor-faktor tertentu yang dari luar pelajaran yang dapat mempengaruhi perilaku kenakalan siswa tersebut, misalkan dari lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat. Biasanya kenakalan anak itu ya, kita di sekolah itu bisa melihat terus ada masalah di rumahnya. Kira-kira Ibu sudah melihat apakah faktor-faktor dari luar? Kalau menurut saya Bu ya, faktor dari luar yang menyebabkan kenakalan anak ini bisa jadi itu sepertinya Ibu pengaruh dari teman-temannya Ibu, karena anak ini banyak bergaul dengan anak-anak yang tidak sekolah lagi Ibu. Selain itu anak ini memiliki latar belakang orang tuanya yang temperamental Ibu. Bisakah Ibu merencanakan kira-kira langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mengatasi kenakalan siswa tersebut, termasuk misalkan melibatkan orang tua atau dipanggil ke sekolah orang tua atau wali murid ya, diskusi apakah pernah diskusi dengan guru, wali kelas atau kepala sekolah. Kira-kira sudah Ibu lakukan belum Ibu? Kalau memanggil orang tua belum Ibu, karena saya kasihan dengan anak ini. Perspektif dari orang tua ini, jika ada surat panggilan ke orang tua, anak ini dianggap salah dan mereka dapat pukulan dari orang tuanya. Jadi saya berpikir saya akan mencoba mengedukasi anak ini, mendekati anak ini secara kekeluargaan. Saya akan bertindak sebagai orang tua yang memberikan kasih dan sayang, menasehati dengan lembut. Saya pikir sepertinya hal seperti itu akan berhasil untuk mengubah pola pikir anak ini agar tidak temperamental seperti orang tuanya juga. Iya. Terus kalau dari pihak sekolah itu bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah berkomunikasi dengan wali kelas atau guru atau rekan sejawat, begitu juga dengan kepala sekolah? Berkomunikasi sudah Ibu, tapi terkadang rekan-rekan ini cenderung menyalahkan anak ini. Tapi tidak semua Bu ya. Ada beberapa teman yang benar membenarkan langkah atau mengatakan bahwa anak ini kurang perhatian Ibu, bisa jadi. yang menyebabkan dia seperti itu. Oke, itu adalah langkah-langkah yang bagus dan baik sekali Ibu ya. Jika Ibu membutuhkan misalkan bantuan atau pendengar, itu mungkin bisa kita lanjutkan pembicaraan kita tentang bagaimana cara mengatasi kenakalan siswa-siswi ini. Mungkin hari ini saya dapat menyimpulkan ya bahwa Ibu dalam mengambil tema tentang kenakalan siswa-siswi yang kita hadapi, Ibu pendekatannya itu mungkin dengan cara kekeluargaan ya, lebih apalagi terutama dengan anak-anak yang lingkungan itu adalah temperamental ya. Itu tidak melalui memanggil orang tua, tapi melalui kita dulu sebagai pendidik sekaligus sebagai
sebagai orang tua cara pendekatannya. Oke, Iya, Ibu. terima kasih Ibu hari ini. Semoga bisa menerapkannya lagi. Semoga juga siswa-siswi yang Ibu hadapi itu bisa berubah dan lebih baik lagi. Amin. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, alhamdulillah sehat juga. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awalnya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita lakukan hari ini, yaitu pada kegiatan coaching. Terus coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, baiklah Bu ya. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kepada coaching kali ini? Baik, Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan kepada coachee pada saat proses coaching kali ini yaitu saya ingin mengembangkan present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada si coachee. Oke, baiklah Ibu ya. Pertanyaan kedua, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yang ingin saya minta observasi kepada Ibu yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Iya. Terus kemudian pertanyaan terakhir Ibu ya. Iya, Ibu. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya dapat menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dia hadapi, Ibu. Oh iya Ibu, demikianlah ya Bu ya pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya. Iya, Ibu, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Alhamdulillah ya Ibu Dina, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan mengenai indikator ya Bu ya, indikator ketercapaian yang Ibu inginkan ya Bu ya. Ibu, tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah ya, saya tadi sudah menyelesaikan proses coaching saya, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi ya sebelum dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Terus kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coachee untuk mempertanggungjawabkan ya atas tindakan tersebut. Seperti itu Ibu. Oh baiklah, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, Ibu sudah bagus sekali dalam menjalankan coaching, sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi permasalahan terhadap coachee ya Bu ya. Terus kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachee ini bisa menemukan ya Bu ya, bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu ya Bu ya. Selain itu, pada coaching ini Ibu sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Selamat ya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Tapi sebelum kita mengakhiri, masih ada satu pertanyaan lagi Bu yang ingin saya ajukan ya Bu ya.
dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kuncinya disampaikan oleh Koci, saya dapat menggali informasi-informasi lebih mendalam lagi, dan dapat mengarahkan Koci dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Oke Ibu, sangat luar biasa sekali Ibu Dina ya. Ibu Dina sudah menerapkan alur kita, di situ sudah terlihat ya Bu ya. Dengan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari yang saya lihat Kuci sudah merespon, terus sudah menyampaikan apa yang ingin Kuci sampaikan sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Seperti itu. Tapi Ibu Dina di luar biasa sekali di sini karena ingin menggali lebih dalam lagi ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu Dina lebih baik lagi ketika menjadi coach dalam kegiatan kucing. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan dengan berbagi pengalaman yang baru ya Ibu ya. Oke Ibu, saya cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam Ibu Budi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Kabar Ibu Budi juga bagaimana sekarang? Alhamdulillah Bu, sangat baik sekali, sangat sehat, penuh dengan semangat ya Bu ya. Nah Ibu, sebelum kita melakukan kucing ya Bu ya, sebagai langkah awal Bu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya kepada Ibu. Ya. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubi penilaian kita ya Bu ya. Yang mana hari ini baik Ibu Ibu pada coaching pada hari ini ya Bu ya, coach antara coach dan coachee akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubi penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya Bu ya, seperti itu. Terus kemudian Bu, saya juga akan mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing ya Bu ya. Terus bagaimana juga si kucing ini merespon atau menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, seperti itu ya Bu ya. Jangan lupa ya Bu ya, di sini nanti kita akan menerapkan juga, jangan lupa untuk menerapkan prinsip kucing ya Bu ya, yang terdiri dari kemitraan, di sana proses kreatif dan memaksimalkan potensi, seperti itu Ibu. Baiklah Ibu ya, untuk pertanyaan pertama Ibu yang ingin saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Oh iya, yang ingin saya kembangkan yaitu present, terus mendengarkan secara aktif, terus dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing saya. Oke Bu, untuk pertanyaan kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya Bu, yang ingin Ibu observasi? Oh iya, mungkin kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing saya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya atau pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana Bu ya yang diinginkan Ibu dalam proses kucing kali ini? Oh iya, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya, terus atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya yang sedang ia hadapi, begitu Ibu. Oh iya, demikian ya Bu ya, demikian dulu untuk sesi praobservasinya kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi pasca observasi ya Bu ya. Nah sekarang silakan Ibu melakukan coaching terhadap kucing Ibu. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Betul. Assalamualaikum Bu Budi. Waalaikumsalam Ibu.
Apa kabarnya Bu Budi? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya juga sehat. Hanya saja batuk-batuknya masih sekali-sekali. Iya Bu. Baik Bu Budi, kita akan melakukan supervisi atau observasi percakapan coaching antara Ibu dengan Bu Dina. Iya Bu. Tapi sebelum Ibu melakukan coaching dengan Bu Epi, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Yang pertama, pada saat Ibu melakukan coaching, saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Selanjutnya saya akan mengamati Ibu, apakah Ibu mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Dan jangan lupa juga Bu Budi ya, dalam melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi si coaching. Sebelum dilakukan observasi Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terlebih dahulu. Bu, apakah boleh? Boleh Bu, silakan. Terima kasih Bu ya. Yang pertama, saat coaching nanti kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi saya yang ingin saya kembangkan Bu, di sini ada 3 Bu. Yang pertama yaitu present, kehadiran, terus mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya, terus mendengarkan secara aktif seperti itu Bu. Oh, bagus sekali Bu Budi ya. Kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu. Pertanyaan Bu Budi yang kedua Bu ya. Ya, oke Bu. Ya. Pertanyaan kedua, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang secara spesifik Bu yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Di sini dengan mendengarkan secara aktif Bu yang akan saya kembangkan di sini. Oh, jadi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yaitu dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, benar Bu. Itu Bu ya? Benar. Iya, bagus sekali itu Bu ya. Pertanyaan ketiga Ibu ya. Iya Bu. Indikator ketercapaiannya ini apa Bu? Saya ingin Bu, coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah ya Bu ya dalam mengatasi permasalahannya seperti itu Bu. Oh iya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu ya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coach ya sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol-ngobrol kembali. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Iya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Pagi juga, sedikit agak stres ya Bu ya. Sebenarnya lagi banyak pekerjaan, terus pekerjaan itu bisa menumpuk jadi membuat sedikit agak riuh atau agak stres. Oh seperti itu ya Bu ya. Dalam kesempatan kali ini Bu, boleh saya meminta waktunya sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya, terkait permasalahan Ibu. Jadi Bu, kira-kira tujuannya kita berdiskusi hari ini apa ya Bu ya? Ya saya pikir tema utama kita hari ini berhubungan saya lagi banyak pikiran, banyak masalah. Mungkin ada baiknya tema kita hari ini yang kita bahas itu adalah tentang manajemen waktu. Maklumlah Ibu ya, karena kita ini seorang perempuan, ibu rumah tangga, menguruskan pekerjaan baik di rumah maupun itu. Bagaimana kira-kira pendapat Ibu kalau kita hari ini mengambil tema tentang manajemen waktu? Oh menurut saya sih Bu, bagus sekali ya Bu ya.
Jadi Ibu sudah mengambil tema kita untuk hari ini, yaitu tentang manajemen waktu ya Bu ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan Bu ya, kira-kira ketercapaian yang terkait dengan memanajemen waktu ini apa ya Bu ya? Kalau ketercapaiannya mungkin ya saya mulai membuat jadwal-jadwal ya yang lebih teratur. Misalkan kalau sebelumnya itu tidak ada jadwal pekerjaan dari rumah sampai pekerjaan saya sebagai pendidik itu. Nah kalau sekarang mungkin kalau sudah ada manajemen waktu, mungkin saya membuat jadwal mulai dari pagi, misalkan jadwal dari bangun tidur, subuh, sholat subuh, terus mengatur sarapan anak dan sebagainya. Itu sampai ke pekerjaan di rumah sekolah. Setelah Iya, itu benar. mungkin saya akan menerapkannya seperti itu. Jadi jadwal-jadwal yang teratur setiap hari saya lakukan, mungkin seperti itu Ibu. Oh iya, bagus sekali ya Bu ya. Bagaimana jika kita melihat tantangan ini Bu ya sebagai peluang untuk mengembangkan keahlian memanajemen waktu ini Bu? Mungkin jika saya melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh, saya bisa lebih termotivasi. Karena apa Ibu ya? Pekerjaan kita itu bukan suatu beban, tapi itu adalah suatu tanggung jawab kita. Terus kita bisa bekerja dengan baik, dengan ikhlas, dan kita bisa termotivasi untuk maju. Ya, Baik benar itu sekali, Bu. mengurus keluarga, pekerjaan kita sebagai pendidik atau guru, ditambah lagi sekarang itu kita sebagai calon guru penggerak. Iya, Jadi iya, Bu, mungkin ya. kita itu ya termotivasi untuk maju, lebih semangat lagi. Iya, Bu. Apalagi kita sudah membuat manajemen waktu yang baik, yang teratur, tinggal kita menjalankannya. Jadi itu bukan suatu beban, tapi itu adalah suatu tanggung jawab dan bisa kita jalankan itu mungkin Iya. lebih menyenangkan. Iya, iya, Bu. Jadi bukan suatu beban, tapi itu suatu motivasi kita untuk maju, Iya. baik dari dalam keluarga maupun sebagai pekerjaan kita sebagai seorang pendidik atau seorang guru ya. Mungkin saya akan membuat suatu daftar atau jadwal kecil ya, mulai jadwal harian. Iya. Mungkin yang bisa saya lakukan itu jadwal harian Ibu ya, terutama tentang manajemen waktu. Jadi misalkan itu mulai saya startnya itu dari 4.30 subuh ya. Jadi saya membuat daftar dari 4.30 saya bangun, terus saya sholat subuh, setelah itu memasak mungkin untuk sarapan, menyiapkan anak-anak untuk sekolah ya. Setelah itu saya juga harus menyiapkan diri untuk berangkat bekerja sampai pukul 8 misalkan ke rumah sekolah. Setelah itu beraktivitas mengajar, bekerja, mendidik anak-anak peserta didik saya. Iya. Sampai juga pulang sekolah misalkan jam 13.30 sampai lagi di rumah. Mungkin saya akan membuat jadwal atau daftar harian itu dari subuh sampai mungkin dari pukul 18 ya. Iya. Jadi mungkin dilakukan yang hal kecil itu terlebih dahulu dari jadwal hariannya ya. Iya, iya. Sungguh langkah yang bagus sekali ya Bu ya, yang bisa diterapkan nantinya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, satu pertanyaan lagi. Kapan Ibu berencana untuk menerapkan perubahan ini? Terus, dan bagaimana Ibu akan mengevaluasi kemajuannya? Oh iya Ibu ya, pertanyaannya mungkin kalau saya akan memulainya itu mungkin lebih cepat lebih bagus Ibu ya, karena manajemen waktu itu sangat penting sekali ya, terutama bagi ibu-ibu yang seperti kita ini seorang pekerja. Mungkin saya akan memulainya bisa besok ya. Besok saya akan memulai membuat jadwal daftar manajemen waktu, terus saya melaksanakannya bisa memulai besok ya, mulai. Jadi misalkan dari bangun subuh itu waktu 30 menit, 15 menit untuk mandi, untuk menyiapkan anak. Jadi waktunya itu sudah tertata rapi, teratur ya. Jadi pekerjaan itu sudah tertata, sudah teratur, tidak lagi membuat kita sebagai ibu rumah tangga pekerja itu menjadi pusing ya. Terus mungkin untuk evaluasinya, mungkin saya lakukan itu ketinggalan misalkan tidak saya lakukan di daftar jadwal saya itu, apakah sudah semuanya terlaksanakan. Jadi untuk evaluasinya kemungkinan itu 1 minggu sekali saya evaluasi baik diri saya, terus
daftar-daftarnya. Kira-kira kalau saya tidak akan tercapai mungkin dipindahkan ya jadwalnya atau digantikan jadwalnya. Kira-kira yang bisa saya laksanakan dalam 24 jam itu. Oke, jadi intinya Bu ya, dari percakapan kita hari ini dapat saya simpulkan Ibu ya, bahwasanya permasalahan Ibu ini mengenai memanajemen waktu. Namun Ibu sudah mendapatkan solusinya, yaitu salah satunya nanti Ibu akan membuat sebuah jadwal harian seperti itu Ibu, iya, benar yang mana sekali, Ibu akan mengevaluasinya dalam 1 minggu sekali. Iya, benar seperti sekali itu, Bu ya. Ibu ya. Ya, sukses selalu buat Ibu Iya, ya. sama-sama. Jangan ragu untuk berbagi pengetahuan di sesi berikutnya ya Bu. Semoga apa yang Ibu inginkan, perubahan yang ingin Ibu inginkan cepat terlaksana seperti itu Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Terima Bu. kasih. Assalamualaikum Ibu Dina. Waalaikumsalam Ibu Budi. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Kabar Ibu Budi juga bagaimana sekarang? Alhamdulillah Bu, sangat baik sekali, sangat sehat, penuh dengan semangat ya Bu ya. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching ya Bu ya, sebagai langkah awal Bu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu ya kepada Ibu. Ya. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubi penilaian kita ya Bu ya, yang mana hari ini baik Ibu Ibu pada coaching pada hari ini ya Bu ya, coach antara coach dan coachee akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubi penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu ya, seperti itu. Terus kemudian Bu, saya juga akan mengamati bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee ya Bu ya. Terus bagaimana juga si coachee ini merespon atau menjawab pertanyaan yang Ibu berikan, seperti itu ya Bu ya. Jangan lupa ya Bu ya, di sini nanti kita akan menerapkan juga, jangan lupa untuk menerapkan prinsip coaching ya Bu ya, yang terdiri dari kemitraan di sana, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, seperti itu Ibu. Baiklah Ibu ya, untuk pertanyaan pertama Ibu yang ingin saya tanyakan ke Ibu adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh iya, yang ingin saya kembangkan yaitu present, terus mendengarkan secara aktif, terus dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Oke Bu, untuk pertanyaan kedua ya Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ya Bu, yang ingin Ibu observasi? Oh iya, mungkin kompetensi yang spesifik yang saya ingin kembangkan yaitu mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Untuk pertanyaan berikutnya atau pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana Bu ya yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Oh iya, saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahannya, terus atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya yang sedang ia hadapi, begitu Ibu. Oh iya, demikian ya Bu ya, demikian dulu untuk sesi praobservasinya kali ini. Nanti kita akan lanjutkan ke sesi pasca observasi ya Bu ya. Nah sekarang silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee Ibu. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Betul. Alhamdulillah ya Ibu Dina, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan mengenai indikator ya Bu ya, indikator ketercapaian yang Ibu inginkan ya Bu ya. Ibu, tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut? Baik Ibu, alhamdulillah ya, saya tadi sudah menyelesaikan proses coaching saya, dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah
mengidentifikasi ya sebelum dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Terus kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan ya atas tindakan tersebut. Seperti itu, Ibu. Oh, baiklah. Menurut saya sebagai observer ya Bu ya, Ibu sudah bagus sekali dalam menjalankan coaching, sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah melakukan identifikasi permasalahan terhadap kuci ya Bu ya. Terus kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga kuci ini bisa menemukan ya Bu ya, bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu ya Bu ya. Selain itu, pada kucing ini Ibu sudah menerapkan prinsip kucing ya Bu ya. Selamat ya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Tapi sebelum kita mengakhiri, masih ada satu pertanyaan lagi Bu yang Iya, ingin Ibu. saya ajukan ya Bu ya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kuncinya disampaikan oleh coach, saya dapat menggali informasi-informasi lebih mendalam lagi dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Oke Ibu, sangat luar biasa sekali Ibu Dina ya. Ibu Dina sudah menerapkan alur tirta, di situ sudah terlihat ya Bu ya. Dengan Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari yang saya lihat Kuci sudah merespon, terus sudah menyampaikan apa yang ingin Kuci sampaikan sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Seperti itu. Tapi Ibu Dina di luar biasa sekali di sini karena ingin menggali lebih dalam lagi ya Bu ya. Semoga kedepannya Ibu Dina lebih baik lagi ketika menjadi coach dalam kegiatan kucing. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, di lain kesempatan dengan berbagi pengalaman yang baru ya Ibu ya. Oke Ibu, saya cukupkan sekian dulu untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih.